kasusnya ini kasus pidana, kalau lanjut ke persidangan Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Rupanya ini yang mereka takutkan teman-teman, bahwa si Roy kalau dilanjutkan sampai P21 dan mungkin dia akan mengenakan baju oranye dan akan ditahan. Nah, dengarkan penjelasan daripada si Refli Harun ini. Dia mengatakan, loh, kalau memang rasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh. Sebentar dulu, sebentar. Saya coba berpikir ya teman-teman ya. Sekelas Refli Harun, mengerti hukum, katanya profesor tata negara, artinya dia mampu menata terutama hukum ini ya. Jadi ada satu prosedur kalau di hukum atau di tata acara ya, biasanya orang bersidang sampai menemukan keadilan, yaitu ada di pengadilan. Nah, kalau ada satu perkara lalu dihentikan di tengah jalan, lalu kira-kira yang rugi siapa ya? Contohnya ini kasus Pak Jokowi ini dihentikan di tengah jalan. Kira-kira yang rugi siapa? Yang pertama, ya otomatis Pak Jokowi sendiri yang pasti rugi, karena dia tidak akan bisa menemukan kepastian hukum tentang ijazah palsu itu. Apakah benar apa enggak ijazah palsu. Apalagi digembor-gemborkan selama ini adalah ijazahnya 99,9% oleh si Roy Suryo. Terus kedua, yang diuntungkan siapa? Ya otomatis orang pihak Roy Suryo. Kenapa diuntungkan? Ya karena tentu dia tidak akan memakai baju oranye itu tadi yang disampaikan oleh si Refli Harun. Dan pertanyaannya saya adalah untuk Refli Harun, Anda sebagai orang hukum gitu, apakah lazim seperti itu? Lalu pertanyaannya, kenapa rupanya kok takut banget kalau si Roy Suryo ini memakai baju oranye dan ditahan? Kenapa? Justru itulah yang menguatkan dia supaya nanti ketika dia ditahan dan dibuktikan di pengadilan, harusnya dibuktikan di pengadilan bahwa apa yang disampaikan 99,9% itu adalah betul, bahwa ijazah itu adalah palsu. Lah terus kenapa kok Anda menghentikan kasus itu? Itu loh, itu menurut saya gini, kalau kalian menganggap bahwa kami ini termul bodoh, anggaplah saya ikutinlah. Tetapi anggaplah saya ini bodoh, ya. Dan saya ingin mengikuti kasus ini supaya sampai selesai. Bukan menghambat di tengah jalan. Ini bukan konstitusional namanya itu. Ya kan? Kenapa takut banget masuk ke sidang? Kenapa takut banget si Roy Suryo ditahan? Kenapa takut banget si Roy Suryo dipasang dipakai baju oranye? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Harusnya ini kalau saya sebagai Refli Harun ya, karena saya ini tahu hukum dan tahan hukum, harusnya kalau kamu menganggap bahwa Anda akan menang di pengadilan dan memang kuat di pengadilan, harusnya Anda itu ikuti loh jalur hukum sesuai dengan ketatanegaraan yang Anda pahami. Bagaimana menata negara itu? Seperti apa? Ya kan? Kalau saya seperti itu berpikir, saya simpel kok.